Avenged Sevenfold. Band ini didirikan pada tahun 1999 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Awalnya band ini hanya beranggotakan M Shadows sebagai vokalis, Zaki Vengeance sebagai gitaris, Drive sebagai drummer, dan Matt Wentz sebagai bassis. Band ini dikenal dengan genre metalcore pada debut pertama mereka, album Sounding the Seventh Trumpet, yang mengandung banyak vokal scream pada setiap lagunya. Nama Avenged Sevenfold diambil dari salah satu cerita dari Bible. Saat pembentukannya, masing-masing anggota band ini memakai nama samaran yang juga nama panggilan mereka saat bersekolah di sekolah menengah atas. Album Sounding the Seventh Trumpet 1999 sampai 2002. Sebelum merilis album debut mereka, band ini merekam 2 demo pada tahun 1999 dan tahun 2000. Album pertama mereka, Sounding the Seventh Trumpet, direkam ketika para anggota band masih berumur 18 tahun. Matt Wentz, basis original dari Avenged Sevenfold, resign pada tahun 2000 dan digantikan oleh Justin Shen yang merupakan mantan basis dari band Suburban Legends. Album ini pada awalnya dirilis oleh perusahaan label pertama mereka, Good Life Records, pada tahun 2001. Setelah gitaris Synyster Gates bergabung ke band, Synyster Gates awalnya hanya mengisi track heavy metal gitar untuk mereka ulang lagu To End of the Rapture pada akhir tahun 1999 dan resmi bergabung pada tahun 2001. Album ini kemudian dirilis ulang oleh Hopeless Records pada tahun 2002. Band ini lalu mulai menerima pengakuan. Mereka tampil dengan band-band seperti Mushroom Head dan Shadows Fall dan bermain di Take Action Tour. Album Walking the Fallen pada tahun 2003. Setelah menemukan basis baru, Johnny Christ, band ini merilis album Walking the Fallen yang dirilis pada tanggal 26 Agustus 2003 dengan naungan Hopeless Records. Ini adalah rilis terakhir oleh band metalcore untuk fitur suara mereka. Vokal di album ini lebih bersih dari album sebelumnya, yaitu Sounding the Seventh Trumpet. Album ini juga album mereka yang tanpa bahasa profan. Band ini menjadi profil di Billboard dan The Boston Globe. Tak lama kemudian, Avenged Sevenfold menandatangani kontrak dengan Warner Bros. Records. Album City of Evil tahun 2005. City of Evil, album ketiga band ini dirilis pada tanggal 7 Juni 2005 dan terjual lebih dari 30.000 kopi dalam minggu pertama. Album ini lebih klasik metal dari album sebelumnya dalam genre metalcore. Album ini juga terkenal karena tidak adanya menjerit dan geraman scream dari M Shadows. M Shadows bekerja dengan pelatih vokal Ron Anderson dan berlatih selama berbulan-bulan. Album ini mendapat review positif dari beberapa majalah dan website dan dikreditkan untuk mendorong band ke popularitas internasional. Setelah bermain di Ozzfest pada tahun 2006, Avenged Sevenfold mengalahkan penyanyi R&B Rihanna dan Chris Brown, Panic at the Disco, Angels and Airwaves, dan James Blunt untuk judul Best New Artist di MTV Video Music Awards, sebagian berkat lagu Fear and Loathing in Las Vegas yang menginspirasi Bad Country. Mereka kembali ke Vans Warped Tour. Kali ini mereka headlining dan kemudian melanjutkan tour mereka sendiri, Cities of Evil Tour. Selain itu, lead single mereka, Bad Country, mencapai hashtag 2 di Billboard Mainstream Rock Charts, hashtag 6 pada Billboard Modern Rock Charts, dan video yang menyertainya berhasil mencapai hashtag 1 di MTV Total Request Live. Didorong oleh keberhasilan ini, album ini terjual laris dan menjadi catatan emas pertama Avenged Sevenfold. Ia kemudian meraih platinum pada bulan Agustus 2009. Album Avenged Sevenfold pada tahun 2007 atau album self-titled. Keberhasilan Avenged Sevenfold membuat mereka diundang untuk tour 2006 Ozzfest di panggung utama, disejajarkan dengan band heavy metal yang terkenal seperti Dragon Force, Lacuna Coil, Hatebreed, Disturbed, dan System of a Down pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, mereka juga menyelesaikan tour di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, serta daratan Eropa, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Setelah tur selama 16 bulan di promosi City of Evil, band ini mengumumkan bahwa mereka membatalkan tur 2006 demi rekaman album mereka. Untuk sementara, band ini merilis DVD pertama mereka yang berjudul All Access pada tanggal 17 Juli 2007. M Shadows menyatakan bahwa album keempat mereka, self-titled dan self-production, tidak akan menjadi City of Evil Part 2 atau Walking the Fallen Part 2, tapi akan menggabungkan suara Greater baru untuk gelombang para penggemar. All Access
yang memulai debutnya sebagai DVD nomor 1 di Amerika Serikat, termasuk pertunjukan live dan backstage footage yang membentang 8 tahun karir band. Dua tribute album, yaitu Strung Out on Avenged Sevenfold, Bad Broken Wings, and Strung Out on Avenged Sevenfold, The String Tribute, juga dirilis pada bulan Oktober 2007. Avenged Sevenfold, album keempat band ini, dirilis pada tanggal 26 Oktober 2007. Memulai debutnya nomor 4 di Billboard 200 dengan lebih dari 90.000 album terjual, 2 single critical acclaim, dan Almost Easy yang dirilis sebelum debut album. Pada bulan Desember 2007, video animasi dibuat untuk A Little Piece of Heaven. Karena masalah kontroversial subjek lagu, Warner Brothers hanya merilis kepada pengguna MVI terdaftar melalui internet. Single ketiga, Afterlife, dan videonya dirilis pada bulan Januari 2008. Single keempat mereka, Dear God, dirilis pada tanggal 30 September 2008. Meskipun penerimaan dicampur kritis, secara umum album self-titled terjual lebih dari 500.000 eksemplar dan mendapatkan penghargaan Album of the Year di Kerrang Awards. Avenged Sevenfold melakukan tour Test of Chaos dengan Atreyu, Bullet for My Valentine, Bless the Fall, dan Idiot Pilot. Mereka menggunakan rekaman dari pertunjukan terakhir mereka di Long Beach untuk live album, Live in LBC and Diamonds in the Rough, yang dirilis pada tanggal 16 September 2008. Mereka juga merekam banyak lagu cover, termasuk Pantera yang berjudul Walk, Iron Maiden yang berjudul Flashblade, dan Black Sabbath yang berjudul Paranoid. Pada bulan Januari 2009, M Shadows menegaskan bahwa band ini menindaklanjut album self-titled, album keempat mereka dalam bulan mendatang. Mereka juga mengumumkan bahwa mereka akan bermain di Rock on the Range dari 16 sampai 17 Mei 2009. Pada tanggal 16 April, mereka melakukan versi Guns N' Roses yang berjudul It's So Easy di atas panggung dengan Slash di Nokia Theater di Los Angeles. Pada tanggal 28 Desember 2009, drummer James Sullivan atau Jimmy the Ref Sullivan ditemukan meninggal di rumahnya pada umur 28 tahun. Hasil otopsi tidak dapat disimpulkan. Namun, tanggal 9 Juni 2010, diumumkan bahwa penyebab kematiannya adalah keracunan akibat penggunaan psikotropika yang dicampur-campur, sering juga disebut polydrug use atau crossfading. Dalam sebuah pernyataan oleh band, mereka menyatakan kesedihan mereka atas meninggalnya The Ref dan kemudian keluarga Sullivan menyatakan terima kasih kepada penggemarnya atas dukungan mereka. Album Nightmare pada tahun 2010. Para anggota band mengakui dalam sejumlah wawancara bahwa mereka dianggap bubar pada waktu itu, dikarenakan drummer pertama mereka, Jimmy the Ref Sullivan, meninggal pada tahun 2009. Namun, pada tanggal 17 Februari 2010, Avenged Sevenfold menyatakan bahwa mereka telah menjadikan mantan drummer Dream Theater sebagai drummer untuk album tersebut. Single Nightmare dirilis pada tanggal 18 Mei 2010. Nightmare menjadi single nomor 1 di Billboard 200 dengan penjualan sebanyak 163.000 unit pada minggu pertama. Pada tanggal 20 Januari 2011, Avenged Sevenfold mengumumkan melalui Facebook bahwa mantan drummer Confide, Arin Elejay, akan memulai tur dengan mereka tahun itu. Dia belum dianggap sebagai anggota pada waktu itu. Pada Mei 2011, Avenged Sevenfold menegaskan bahwa band ini telah menulis sebuah lagu baru untuk video game Call of Duty Black Ops. Lagu berjudul Not Ready to Die dirilis di iTunes pada tanggal 2 Mei 2011. Avenged Sevenfold tampil di Rock am Ring dan Rock am Park Festival pada 3-5 Juni 2011 bersama band-band lain seperti Alter Bridge, System of a Down, dan In Flames. Pada bulan April 2011, band ini memenangkan 3 penghargaan untuk Best Vocalist, M Shadows, Epipon Best Guitarist, Sinister Gates, dan Zaki Vengeance, dan Affliction Album of the Year, Nightmare. Sementara, Mike Portnoy memenangkan penghargaan sebagai Drum Workshop Best Drummer dalam album Nightmare. Album Hail to the King pada tahun 2012. Pada tanggal 11 April 2012, Avenged Sevenfold memenangkan penghargaan untuk Best Live Band dan Most Dedicated Fans di Revolver Golden Gods Award. Band ini melakukan tur di Asia pada bulan April dan awal Mei. Pada tanggal 23 dan 24 di Atlantic City, New Jersey bersama Metallica dan lainnya. Pada tanggal 24 September 2012, Avenged Sevenfold merilis sebuah lagu baru berjudul Carry On, lagu cover video game Call of Duty Black Ops 2.
Pada tanggal 15 November 2012, vokalis M Shadows mengatakan bahwa band ini telah membuat album baru sejak rekaman Carry On pada bulan Agustus 2012. Pada saat itu juga, Arin Elijah telah menjadi anggota band dan menjadi pengganti Draft. M Shadows mengatakan bahwa album ini akan terdengar seperti rock blues dan dipengaruhi seperti rock klasik metal seperti Black Sabbath dan Led Zeppelin. Hail to the King, album Avenged Sevenfold dirilis pada 27 Agustus 2013. Album ini dibuat tanpa kontribusi dari Draft. Di dalam album ini, lagu Avenged Sevenfold terinspirasi dari band-band lawas seperti Metallica dan Guns N' Roses. Album ini sangat populer di seluruh dunia. Album ini pernah memuncaki Billboard 200 dan memuncaki tanggal album nomor 1 di Inggris, Brazil, Kanada, Finlandia, dan Irlandia. Album ini terjual sebanyak 159.000 kopi di Amerika Serikat setelah dirilis 1 minggu sebelumnya. Album The Stage pada tahun 2016. Pada akhir tahun 2015, sang drummer Arin Elijah keluar dari Avenged Sevenfold. Penyebab keluarnya adalah perbedaan visi dia dengan band. Arin Elijah digantikan oleh Brooks Wackerman, mantan drummer Bad Religion, pada tahun 2016. Avenged Sevenfold mengeluarkan album The Stage sebagai album studionya yang ke-7. Single pertama dari album ini adalah lagu The Stage. Dalam album ini terdapat lagu terpanjang yang berjudul Exist yang memiliki durasi 15 menit yang mengalahkan lagu Save Me dari album Nightmare. Oke, mungkin segini saja videonya untuk sejarah panjangnya dari Avenged Sevenfold dari tahun 1999 sampai tahun terakhirnya terbentuknya album yaitu tahun 2016. Dan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan Avenged Sevenfold bakalan gue bahas di next video. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Maaf banget kalau misalnya ada banyak banget kekurangan dan yaudah, dan see you next time on the next video guys. Bye bye.